atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya, setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Udah nggak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananmu nggak laku lagi. Sangat jauh berbeda. Jadi tadi tanyakan apakah ada pemulihan nama baik. Saya pikir abolisi adalah pemulihan nama baik. Karena mengakui bahwa proses hukum yang salah. Dan publik harus paham bahwa abolisi ini jarang sekali diberikan kepada orang. Kalau amnesti itu banyak. Seperti sekarang, amnesti itu beritanya 1.160 orang. Abolisi hanya satu, yaitu Tom Lembong. Dan itu jarang sekali diberikan. Kenapa? Karena pemahaman saya, ini memang butuh keberanian seorang pemimpin untuk mengambil, karena wilayahnya abu-abu. Dan menyalahkan dirinya. Nah, disinilah saya nyatakan selalu pada Prabowo mengambil keputusan yang tepat terhadap Tom Lembong, bahwa orang benar itu harus dilindungi oleh penguasa. Dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Udah nggak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananmu nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keputusan Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Jadi banyak yang menilai bahwa keputusan ini syarat dengan muatan politik. Walaupun alasan pemerintah yang memberi abolisi, amnesti, dan grasi menjelang peringatan HUT RI yang ke-80. Jadi banyak masyarakat maupun netizen ya mencurigai ini ada motif lain ya. Walaupun dibilang ini karena mau deket 17-an ya, sehingga akhirnya diberi abolisi, amnesti, dan grasi. Jadi Tom Lembong kemarin dihukum 4,5 tahun penjara, denda 750 juta. Pada akhirnya pun ya kuasa hukumnya mengajukan kasasi atau banding ya. Menurut kuasa hukum Tom Lembong, siap menghadirkan Jokowi dan Rini Sumarno dalam banding kasus korupsi impor gula. Jadi untuk membuktikan kebijakan impor gula merupakan perintah presiden. Jadi menurut netizen nih ya, keputusan Prabowo memberi abolisi kepada Tom Lembong yaitu tidak lain adalah untuk melindungi Jokowi. Kalau seandainya ya banding ini akhirnya terjadi, mau tak mau ya, Jokowi dan Rini Sumarno harus dihadirkan ya. Jadi menurut netizen ini menjadi buah simalakama. Kalau proses banding dilanjut, dukungan ke Tom akan tambah besar. Dan kemudian Jokowi ya dan pemujanya tambah dihujat kalau seandainya ini kasus banding ini sampai di Mahkamah Agung. Pasti desakan masyarakat juga untuk menghadirkan Jokowi dan Rini Sumarno semakin kencang. Dan ini akan dipikirkan oleh mereka ya. Jadi mau tak mau lebih baik Tom Lembong diberikan abolisi daripada kasus banding ini ya akhirnya berakhir di Mahkamah Agung. Mau tak mau Jokowi harus dihadirkan atau dibebaskan. Dan ini semakin membuktikan bahwa kalau kasus Tom Lembong ini adalah benar-benar pesanan dari Jokowi. Dan juga menurut netizen, jika kasus Tom Lembong ini berakhir di kasasi, maka bisa saja terungkap bahwa pusat kesalahan kebijakan tersebut adalah di Jokowi. Nah, dengan keputusan Prabowo memberi abolisi ini akan semakin membuat yaitu posisi Menteri Perdagangan di era Jokowi maupun di era Prabowo semakin aman posisinya ya. Kalau seandainya kasus ini tidak berakhir di abolisi, melakukan banding, maka banyak desakan-desakan masyarakat menteri-menteri perdagangan lainnya di era Jokowi yang melakukan impor gula harus diadili juga. Karena dianggap juga melakukan impor ya, melakukan hal yang sama. Udah banyak juga netizen beranggapan bahwa keputusan Prabowo memberi abolisi kepada Tom Lembong dianggap adalah pahlawan kesiangan ya. Jadi biar kelihatan bahwa Prabowo menganulir ya setiap keputusan yang memang menjadi perhatian masyarakat maupun netizen, karena Tom Lembong ini benar-benar tidak menerima aliran dana, tidak ada niat jahat. Artinya memang Tom Lembong tidak bersalah. Kalau misalnya ya Prabowo tidak memperhatikan kasus ini, sehingga inilah peluang Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong supaya ya
mendapat perhatian dari masyarakat bahwa Prabowo memang sangat berbeda dengan Jokowi. Nah, selain itu, kalau pandangan Rocky Gerung ya, apa yang dilakukan Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, ini justru akan membuat geng Solo ya terjadi gempa kecil di sana. Ada semacam kecerahan di dalam sistem politik kita karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum itu. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apakah dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong, dan publik menganggap bahwa ini satu penanda. Kita nggak mau sebut ini semacam kemajuan di dalam pengadilan kita karena masih banyak kasus sebetulnya, tapi satu penanda bahwa ada wind of change itu kalau pakai judul lagu yang memungkinkan kita berhitung bahwa sudah terjadi semacam realignment antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Jadi kelihatannya politik ke depan masih akan dihuni oleh semacam sebut aja opini-opini yang mengarah pada pertanyaan, yaitu setelah Tom Lembong dan Hasto dibebaskan artinya tidak dinyatakan pidananya dicabut oleh Presiden atas hak istimewa itu, hak abolisi, maka pertanyaannya apa pendapat sebut aja kita mau cari istilah nih, apa kira-kira situasi psikologi pada geng Solo ini, terutama mantan Presiden Jokowi. Dan banyak masyarakat maupun netizen juga menduga bahwa keputusan Prabowo memberikan amnesti ya dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong, Prabowo ini cuci piring kotor peninggalan Jokowi. Jadi semua manuver-manuver Jokowi yang berakhir lawan politiknya dipenjarakan, ini akan dibersihkan oleh Prabowo dengan memberikan abolisi maupun amnesti. Dan ini memperkuatkan apa yang beredar di masyarakat bahwa Prabowo dikendalikan Jokowi, jadi tidak seperti itu. Itulah yang beredar ya, spekulasi masyarakat maupun netizen di sosial media. Teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri sekarang mendapat amnesti dan abolisi, yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasko Ahmad, yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang, yaitu Tom Lembong, diberi abolisi. Saudara Hasto termasuk yang diberi amnesti. Perdebatan mungkin hanya teoritis yang akan terjadi. Mengapa yang satu amnesti, mengapa yang satu abolisi? Abolisi itu penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Itu yang berlaku atas Tom Lembong. Sedangkan amnesti peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan. Sehingga sama juga harus bebas. Tinggal keduanya menunggu keputusan Presiden. Sesudah Presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti Presiden mengeluarkan Kepres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik,
agar hukum itu ditegakkan, hukum sebagai hukum, bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya. Dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong, dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae, dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau pesanan-pesanan yang bersifat politik. Manuver apa lagi nih guys? Beberapa jam lalu kita dikejutkan oleh berita bahwa Hasto Kristianto itu mendapatkan amnesti dan Tom Lembong mendapatkan abolisi. Dan tak lama setelah itu, Megawati menginstruksikan kepada kadernya agar mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Wow, semuanya ini terjadi mendadak. Mak merasa barikade kita sudah mulai runtuh. Pertanyaannya adalah, ini rekonsiliasi atau strategi untuk menghapus oposisi? Ngeri, kalau sudah PDI sudah berada di dalam kekuasaan mendukung, berarti keinginan Prabowo itu benar, menghapuskan oposisi. Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru, nggak boleh ada oposisi. Paling masyarakat yang bisa mengoreksi, dan itu resikonya lumayan, karena kita tidak ada yang membackup di luar pemerintahan. Karena kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan, siapa lagi yang akan mengkritisi? Siapa lagi yang akan mengingatkan? Dan siapa lagi yang akan membackup kepentingan rakyat? Demokrasi tanpa oposisi itu berbahaya. Tapi coba kita berpikir jujur juga. Selama ini apakah partai itu berguna untuk rakyat? Wakil rakyat di DPR itu justru banyak diam. Malah justru mereka itu banyak menyakiti kita. Pertanyaan kita nih sekarang wajar. Apakah kita masih harus bergantung kepada mesin partai? Emak sendiri itu pesimis dengan wakil-wakil kita yang dipilih melalui partai. Pemimpin yang benar-benar lahir dari jeritan rakyat, bukan dari kong kali kong elit, kong kali kong oligarki, dan kong kali kong orang-orang yang ingin terus berkuasa. Kalau demokrasi itu memang benar-benar ingin dipertahankan, rakyat sudah harus mulai cerdas, harus mulai berpikir ulang, bukan tentang siapa presidennya, tapi sistem apa yang layak kita perjuangkan. Ketika elit itu udah berpelukan, tidak ada oposisi, maka rakyat yang akan terkubur. Mak mengajak teman-teman, marilah kita belajar mendukung gerakan independen, gerakan yang tidak ditunggangi oleh partai dan kepentingan elit. Karena demokrasi yang sehat butuh teriakan liar dari rakyat, bukan tepukan tangan elit politik. Kita akan dukung siapa pemimpin yang tidak ditunggangi oleh kepentingan partai manapun. Halo guys, bicara soal kasus Tom Lembong dan Hasto, makin menarik dan makin ajaib ya, dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Nah, abolisi ini kan peniadaan perkara, ya, peniadaan pidana. Jadi dianggap tidak ada kasus pidananya untuk Tom Lembong, dan amnesti ini pengampunan. Jadi tidak melaksanakan hukuman, diampuni hukumannya oleh negara yang diberikan kepada Pak Hasto. Ya, ini seolah menjawab pertanyaan kita yang ada di kepala kita. Bahkan Pak Mahfud sendiri juga heran gitu, kenapa kok Tom Lembong bisa dipidana gitu. Ya karena ya supaya bisa diberikan abolisi. Gitu juga dengan Pak Hasto, supaya bisa diberikan amnesti. Jadi harus bersalah, karena kalau nggak bersalah ya nggak bisa dikasih amnesti. Jadi amnesti ini tetap bersalah, tapi tidak melaksanakan hukuman. Nah anyways, bicara soal pemberian abolisi ini, kita tidak membicarakan soal kriminalisasi, politisasi kasusnya Tom Lembong ini misalnya. Tapi seberapapun bersihnya terbukti, Tom Lembong nggak ada niat jahat, nggak ada mens rea, tidak menerima aliran dana dan sebagainya. Tapi vonis hakim, biar bagaimanapun di mata pengadilan, ini adalah kasus korupsi dan sudah diberikan vonis. Nah, sementara kalau kita lihat undang-undangnya, Undang-Undang tahun 95 pasal 14 ayat 2 yang kemudian direvisi di Undang-Undang 2001 tentang pemasyarakatan. Kasus korupsi ini, ya, jadi kasus korupsi itu adalah extraordinary crime yang nggak bisa dikasih abolisi atau amnesti. Jadi nggak bisa diberikan itu.
Dan bahkan ini pun dilakukan oleh negara-negara lain gitu, bahwa korupsi adalah satu kejahatan besar, extraordinary crime yang nggak bisa diberikan pengampunan oleh negara. Nah, karena begini, ini akan jadi berbahaya ketika terjadi kasus-kasus korupsi yang lain. Apalagi kita lihat kan banyak sekali para terduga koruptor yang berada di lingkungan pemerintahan. Jika suatu saat mereka terjerat kasus korupsi, ya mereka bisa mengharapkan abolisi atau amnesti ini. Jadi kalau menurut saya, justru ini adalah langkah yang mencurigakan dari Pak Prabowo sih. Nanti dibilang dikit-dikit curiga. Karena bukan hal yang wajar dan bahkan melanggar aturan yang kita buat sendiri soal pemberian abolisi dan amnesti ini. Sebenarnya kalau menurut saya sih, ya seharusnya dibiarkan saja Tom Lembong ini naik banding gitu. Biarkan dia banding, lakukan prosesnya, pembuktiannya gitu. Apa dilakukan abolisi, diberikan abolisi ini supaya menghindari hal ini. Ya, entahlah ya. Namanya kasus ajaib di negara ajaib. Ya, kita juga bisa nonton berbagai macam sandiwara yang disuguhkan di depan kita. Salam. Presiden Prabowo beri abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto. Pakar menyebutkan ini barter politik dan keputusan hukum. Pantas Ibu Megawati perintahkan seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Dan Pak Anies memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Karena Bapak Prabowo tidak ingin ada oposisi di pemerintahannya. Mengingat PDIP dan Bapak Anies ini adalah lawan politik di Pilpres. Jadi kalau dibiarkan berlarut-larut persoalan Hasto dan Tom Lembong, maka akan terjadi perlawanan dari masing-masing pendukung. Dengan diberi abolisi dan amnesti, waduh, ini memberikan ketenangan bagi para pendukung PDIP dan pendukung Pak Anies ya. Jadi semuanya aman, semua bisa mencintai Bapak Prabowo, berterima kasih kepada Bapak Prabowo dan tidak akan melawan ke Pak Prabowo lagi. Jadi nggak ada tuh oposisi. Jadi sekarang oposisinya itu rakyat sama pemerintah. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Tom Lembong diberi abolisi dan Pak Hasto diberi amnesti ya. Dan untuk rakyat ya diberi apa? Sejahtera, insya Allah diberi kesejahteraannya. Hukum dipermainkan untuk kepentingan politik. Nggak mau banyak komentar, serem. Jadi kawan-kawan semua ya, ini fenomena ketatanegaraan yang jarang terjadi. Ya, ada satu kasus korupsi di mana justru publik mensupport mereka yang dipidana. Dalam hal ini Tom Lembong. Jadi memang kalau kita lihat secara substantif tidak ada kasusnya di sini. Kalau secara prosedur ternyata kemudian ini diabolisi. Jadi abolisi itu artinya dalam diari, dalam sejarah hidup Tom Lembong tidak pernah ada kasus korupsi gula. Karena itu dihapuskan. Itu yang namanya maknanya abolisi. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kalau amnesti itu berbeda. Tindak pidananya tetap diakui, tetapi dampak atau akibat dari tindak pidana itu yang kemudian dihilangkan. Misalnya dampaknya adalah hukuman kan? Nah, hukuman itu dihilangkan, tetapi pidananya tetap diakui. Tetapi kalau untuk abolisi, pidananya dianggap tidak ada, apalagi hukumannya. Itu penegasan yang luar biasa bahwa Tom Lembong secara implisit dan eksplisit diakui bahwa dia tidak bersalah di depan hukum. Itu yang paling penting dan ini menurut saya secara otomatis langsung memulihkan nama Tom Lembong. Ya, bukan lagi sebagai pesakitan atau narapidana korupsi, tetapi orang bebas yang tidak pernah tersandung kasus korupsi dengan adanya abolisi. Saya kira ini saja kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kebebasan berbicara di Republik ini tetap terjaga. Keren jalan. Baik, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur dan
kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Dari Pak Tom Lembong nggak di dalam, ada pesan atau kalimat yang dititipkan oleh Pak Lembong, nggak ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu ya.